Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,22% ke angka 7.207. Selain video ini kami juga mengupload video live pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham GoTo yang dalam beberapa hari terakhir ini mencoba untuk bangkit kembali. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu emiten favoritnya investor yang saat ini kembali rebound dan ternyata BlackRock mulai akumulasi dalam beberapa hari terakhir ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham BBRI. Hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 5.700. Dan secara tren jika kita lihat BBRI saat ini sudah kembali naik di atas garis EMA 50. Setelah sebelumnya sempat mendekati support di EMA 150 dan rebound kembali. Walaupun memang candle hari ini tidak begitu oke, karena yang terbentuk ini candle merah sempat mendekati 5.800, baru di sekitar 5.775, BBRI kembali melemah sehingga ini terbentuk candle merah walaupun ada gap up. Salah satu sentimen kenaikan BBRI karena laporan keuangan tahun 2023 BBRI masih naik, bisa kita lihat laba 2023 masih tembus 60,43 triliun. Jadi masih melonjak 17% lebih dibandingkan periode yang sama akhir tahun 2022. Selain itu ada satu artikel pemberitaan yang mengatakan bahwa BlackRock masih memburu saham BBRI. Kita baca sekilas artikel berita ini. Dari data dihimpun Bloomberg, dalam 6 hari perdagangan terakhir, BlackRock masih aktif menambah koleksi saham BBRI. Tercatat pada tanggal 24 Januari tahun 2024 ini, jumlah saham BBRI yang digenggam mencapai 2,16 miliar. Tanggal 25 terlihat ada akumulasi kembali jadi 2,17 miliar. Tanggal 26 tidak ada penambahan. Tanggal 29 ada penambahan lagi jadi 2,18 miliar. Dan ternyata hari ini tanggal 31 Januari juga terlihat masih ada akumulasi. Sehingga jumlahnya bertambah jadi 2,54 miliar. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Untuk broker summary bisa kita lihat hari ini memang asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Setelah 1 minggu terakhir ini asing keluar. Dan di broker summary pun ini terpantau masih akumulasi. Jadi secara bandarmologi memang terpantau ada akumulasi, tapi secara candle menurut saya candle hari ini walaupun naik ini tidak begitu oke, apalagi saat ini dekat dengan 5.800 yang sebelumnya sempat menahan kenaikan dari saham BBRI. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba ikutan entry, menurut saya harga saat ini sudah lumayan tinggi karena sudah dekat dengan resisten yang sebelumnya menahan kenaikan dari saham BBRI dan sempat malah dibuat turun di bawah garis EMA 50. Jadi candle hari ini tidak oke walaupun ada akumulasi, sehingga ini sebenarnya merupakan target take profit jangka pendek apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat di sekitar 5.400 sampai 5.600 untuk target swing trade-nya. Jadi apabila minggu ini BBRI ternyata terkoreksi sementara karena gagal break 5.800, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila kita swing trade atau trading jangka pendek. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 5.600 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Atau teman-teman bisa hold terus saja selama support EMA 50-150 ini tidak dilewati untuk tren jangka menengah. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di bawah 5.300 atau pada saat sebelumnya berhasil break garis EMA 50-150 ini, apabila saat ini memang tujuannya mau trading jangka menengah atau hold untuk jangka panjang, bisa hold terus selama kedua garis EMA ini tidak terlewati. Dan sekarang kita coba update lagi saham BBNI yang sampai saat ini juga masih lanjut naik. Bisa kita lihat 4 hari terakhir mulai terbentuk candle hijau, dan kenaikan hari ini untuk BBNI membuat BBNI mencoba untuk break resisten 5.700. Sebelumnya jika kita lihat BBNI mencoba untuk break 5.700 beberapa kali ternyata gagal dan sempat dibuat turun kembali ke 5.400 yang saat ini memang masih berupa daerah support. Secara rebound ini langsung naik. Jadi menarik apabila berhasil break 5.700 sampai 5.800 ini, BBNI berpotensi untuk lanjut naik menuju 6.000. Dan BBNI merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member minggu ini karena memang cara pergerakan ini masih oke. Karena pada saat itu terbentuk candle hijau, ini ada pola hammer sehingga ada potensi untuk rebound. Apalagi pada saat itu bisa kita lihat BBNI masih diakumulasi asing. Jadi jika kita perhatikan dari tanggal 24 asing sudah mulai masuk akumulasi kembali. 1 minggu terakhir bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi. Dan broker summary pun ini masih terpantau ada akumulasi besar. Jadi BBNI apabila teman-teman saat ini sudah berhasil dapat di scale 5.400 atau ke bawah,
menurut saya untuk trailing stop saat ini di 5.700. Kan memang saat ini belum terkonfirmasi break. Apabila BBNI minggu ini masih kuat bertahan di 5.700, ini menurut saya masih layak untuk di hold dengan target lebih jauh di sekitar 5.900 sampai 6.000. Ini target lebih jauhnya atau resisten kuat BBNI ke depannya. Jadi ingat, apabila teman-teman swing dan terpantau ternyata besok BBNI kembali turun di bawah 5.700 dan mulai terbentuk candle merah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di 5.400 sampai garis EMA50 untuk re-entry kembali apabila memang teman-teman trading jangka pendek. Tapi untuk tren jangka menengah atau trading jangka menengah jangka panjang, saat ini BBNI masih sangat layak untuk di hold karena garis EMA50 150 saat ini masih berupa support yang lumayan kuat untuk BBNI. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Pegas yang bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih ke harga 1165. Jadi kenaikan ini membuat Pegas kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA50 yang saat ini tepat di harga 1150. Resisten EMA50 sampai saat ini memang masih berupa resisten kuat karena dari awal 2024 ini, awal Januari ini, Pegas beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk menembus selalu gagal dan dibuat turun kembali. Tapi walaupun gagal break, Pegas belum sempat turun kembali menyentuh support di 1100 dan saat ini kembali rebound. Jadi Pegas menurut saya menarik apabila memang 1 minggu ke depan terkonfirmasi berhasil break garis EMA50. Walaupun di atasnya masih ada garis EMA 150 di sekitar harga 1255, tapi apabila berhasil break, Pegas ada potensi untuk mulai membaik trennya. Jadi ada potensi untuk mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dengan target jangka pendek saat ini memang di sekitar 1200, tapi apabila terkonfirmasi break, saya lihat Pegas berpotensi menuju garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan hari ini terpantau masih ada akumulasi dan asing hari ini juga terpantau masih masuk akumulasi. Jadi Pegas menurut saya masih layak masuk watchlist dengan target entry di sekitar 1150 apabila memang besok terkonfirmasi Pegas berhasil break garis EMA 50 ini. Dengan target jangka pendek di 1200 sampai garis EMA 150. Dan ingat sebaiknya jaga entry apabila ternyata Pegas besok gagal bertahan di atas 1150. Apabila masih gagal break, maka Pegas masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali menuju 1100. Karena ingat beberapa kali juga Pegas sempat naik di atas garis EMA 50, tapi itu juga belum terkonfirmasi break sehingga masih melemah. Jadi tetap kita harus tunggu konfirmasi apabila berhasil break, baru cara pergerakan akan membaik. Selanjutnya saya akan coba analisa saham hoki yang jika kita lihat cara pergerakan juga saat ini mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi untuk hoki sebelumnya secara tren oke, setelah berhasil rebound dari garis EMA 150 dan break garis EMA 50, satu terus bergerak naik, sempat menyentuh resisten psikologi di 200, beberapa kali mencoba break ternyata gagal, sempat bertahan di harga 170 tapi beberapa kali sideways, ternyata harga 170 jebol dan garis EMA 50 pun jebol. Sehingga saat ini garis EMA 50 di harga 168 masih berupa resisten dan di atasnya masih ada 170 yang sebelumnya merupakan support kuat sehingga sekarang berubah menjadi resisten kembali. Dan candle hari ini juga memang tidak begitu oke walaupun naik 4% lebih, ada shadow ke atas lumayan panjang. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 4% lebih ini juga terpantau ada akumulasi dan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk hoki menurut saya juga bisa masuk ke watchlist apabila teman-teman ingin coba pantau, tapi untuk entry paling aman tunggu hoki berhasil naik di atas 170 baru coba ikutan entry dengan target take profit jangka pendek di 185 apabila memang berhasil break 170 atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 200. Jadi hoki juga menarik, secara tren jangka menengah ini masih oke karena belum sempat menyentuh garis EMA 150, baru di sekitar 155 hoki sudah mulai rebound. Tapi tetap kita harus pantau apakah minggu ini hoki berhasil naik di atas garis EMA 50. Apabila kembali bisa naik, maka secara pergerakan hoki akan membaik kembali. Jadi sama seperti sebelumnya, sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi setelah itu berhasil naik kembali, maka cara pergerakan akan mulai membaik dan bisa kita lihat malah sempat naik menyentuh 200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.